Shalom, selamat sore Ibu yang dikasihi Tuhan. Sore ini kembali kita bertemu di dalam ibadah online Komisi Wanita Unike GKA Immanuel Malang. Saat teduh. Amin. Dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami mulai ibadah online Komisi Wanita sore ini. Amin. Ayat firman Tuhan pada sore hari ini, pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari esok. Ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Kita datang kepada Tuhan kita yang Maha Kudus, Allah yang penuh kasih, Allah yang bertahta di atas puji-pujian umatnya. Mari kita datang ke hadirat Tuhan dengan penuh sukacita, dengan pujian kita. Datang ke hadirat Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang bersukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyuman muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Tenangkan juga pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Gunung-gunung bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Hari ini kita bersyukur masih diberi kesempatan bersekutu walau secara online. Marilah kita senantiasa mengucap syukur dan mensyukuri kasih akan kemurahan-Nya kepada Tuhan. Saat ini juga kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Mari kita memohon kepada Tuhan, ujilah aku Tuhan, biarlah kita boleh seperti Ayub yang berani berkata, ketika Engkau menguji aku akan timbul seperti emas. Biarlah setiap kita ini menjadi doa kita, menjadi pengharapan kita. Ketika Tuhan mendapati kita, kita seperti emas yang memantulkan kasih Allah. Kita pujikan, ujilah aku Tuhan. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku.
Tuhan akan disampaikan oleh hambanya Bapak Suryanto Kwok. Waktu dan tempat kami persilakan. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan kalau kami sore hari ini boleh kembali mendengarkan, merenungkan firman Tuhan. Tuhan tolong hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, biarlah dia boleh menyampaikan dengan baik, dan biarlah kami semua yang mendengarkan juga boleh mengerti dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom, selamat sore ibu-ibu sekalian. Terima kasih untuk kesempatan saya boleh melayani pemberitaan firman Tuhan hari ini. Tema firman Tuhan hari ini adalah keluarga yang berhikmat dan bijaksana. Nah, firman Tuhan hari ini saya ambil dari Amsal 30 ayat 1 sampai 20. Tapi pada kesempatan ini saya akan fokus firman Tuhannya saya ambil dari Amsal 30 ayat 7 sampai 9. Amsal 30 ayat 7 sampai 9. Beginilah firman Tuhan. Dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan padaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Ibu-ibu, belakangan ini banyak beredar beberapa istilah yang kemudian menjadi tren di kalangan masyarakat Indonesia ya. Istilah itu antara lain adalah sultan gitu ya, crazy rich. Nah, beberapa istilah itu dikenakan kepada beberapa orang kaya gitu ya. Saya sengaja beri tanda kutip gitu ya. Mereka ini adalah orang yang mengaku kaya gitu, yang memamerkan gaya hidup mereka dengan dan apa yang mereka punya gitu ya. Mereka membagi-bagikan uang dengan royal sekali di pinggir jalan kepada orang-orang yang tidak mereka kenal gitu ya. Belanja barang-barang dengan gila-gilaan. Mereka sengaja memamerkan saldo ATM mereka, duduk atau berbaring pada tumpukan uang, memakai pakaian bermerek yang mahal, liburan eksklusif ke luar negeri menggunakan jet pribadi, menunjukkan koleksi tas mahal mereka, arloji mahal, mobil mewah, dan sederet barang mewah lainnya. Nah, mereka biasanya memamerkan barang-barang itu, gaya hidup mereka itu di internet dan media sosial. Gaya hidup mereka itu membuat orang banyak menjadi iri dan juga tertarik. Apa sih yang mereka lakukan sehingga mereka bisa seperti itu, bisa kaya seperti itu? Nah, misalnya orang ini, ibu-ibu, Indra Kesuma atau yang biasa dipanggil Indra Kents ya. Nah, dia kerap berfoto di depan beberapa mobil mewahnya. Dia dijuluki Crazy Rich dari Medan gitu ya. Nah, Indra mengatakan bahwa penghasilannya itu per bulan itu beberapa puluh miliar tiap bulannya. Dalam satu episode di TV Trans 7, dia kembali menunjukkan hartanya gitu ya kepada orang-orang. Hai Sobat-Sobat Q, sudah siap mau main ke rumah orang sukses lagi? Karena hari ini kita mau ke rumah seseorang yang viral banget di media sosial. Kalau nggak percaya, nih, tahu kan dengan foto viral ini? Atau video yang ini? Oke, berapa nih? 21 juta. Apa tuh? Siapa itu namanya? Nama Indra Kesuma. Murah banget. Gimana? Pecah banget kan? Kita mau ke rumahnya Indra Kents dan Vanessa Kong. 10 juta, uang jajan 10 juta. Ini kameramen semua kru mau ya? 10 juta. Ibu-ibu, Indra Kents mengatakan bahwa sumber penghasilan dia itu adalah dari trading melalui aplikasi Binomo ya. Dia mengajak orang-orang lain untuk ikut berinvestasi di sana karena dia berkata bahwa
aplikasi ini sangat menjanjikan dan bisa membuat orang menjadi kaya seperti dirinya. Banyak orang yang mulai tertarik untuk investasi di Binomo melalui dia. Nah, tapi ibu-ibu, usut punya usut, ternyata Indra Kents ini sengaja memamerkan gaya hidupnya itu untuk menarik orang berinvestasi di Binomo. Dia sendiri mempunyai penghasilan yang cukup besar yang didapat melalui orang-orang yang berinvestasi di sana. Bahkan dikatakan dia mendapat keuntungan yang besar sekali jika orang yang berinvestasi di situ itu mengalami kerugian yang besar. Semakin besar kerugian orang yang berinvestasi di sana, maka semakin besar keuntungan yang dia peroleh. Apa yang kemudian dia lakukan itu lambat laun mulai terkuak dan dia dilaporkan ke polisi. Binomo yang dia kenalkan itu ternyata juga adalah platform investasi yang ilegal dan tidak memiliki izin, ibu-ibu. Seluruh harta kekayaan yang dimiliki Indra Kents itu kemudian disita oleh polisi. Dan dia sendiri kemudian ditangkap polisi atas dugaan penipuan dan investasi ilegal yang tidak memiliki izin. Ibu-ibu, gaya hidup seperti itu, pamer kekayaan, ya, pamer apa yang dia punya gitu, menunjukkan gaya hidup yang mewah seperti itu, dikenal dengan istilah flexing, ya. Nah, flexing atau gaya hidup pamer ini dilakukan itu untuk mencapai beberapa tujuan, diantaranya menunjukkan status mereka, posisi sosial, menciptakan kesan bagi orang lain, dan menunjukkan kemampuan mereka. Hal ini bertujuan agar orang yang melihat gaya hidup mereka itu yakin dengan kapasitas dan kemampuan dia. Menurut seorang pakar psikologis, orang flexing atau pamer itu bisa jadi karena dua alasan. Yang pertama, memang dia pamer karena dia memang memiliki sesuatu yang dibanggakan dan hanya sekedar ingin membagikan kepada orang lain. Nah, yang kedua yang buruk adalah apabila alasan dia melakukan itu karena ada satu tujuan yang tidak baik yang ingin dicapainya. Dalam hal ini orang melakukan flexing karena ingin mengeruk keuntungan dengan cara-cara yang tidak baik. Saya lalu bertanya-tanya dalam hati saya, ya, mengapa saat ini istilah flexing, crazy rich atau sultan itu jadi sangat populer sekali saat ini? Mengapa gaya hidup mereka itu sangat menarik sekali bagi banyak orang? Saya berpikir terus gitu, ya. Saya pikir salah satu alasannya adalah karena memang saat ini hidup kita itu susah, ibu-ibu, ya. Orang tertarik untuk menjadi kaya dengan cepat. Mereka tidak ingin hidup susah dan mempunyai impian untuk menjadi sukses atau menjadi orang kaya seperti Indra Kents tadi. Seringkali dengan menggunakan segala macam cara dan tidak lagi memikirkan risiko yang mereka hadapi. Mereka hanya memikirkan keuntungan jangka pendek dan sesaat saja tanpa peduli apa yang mereka lakukan itu benar atau salah. Nah, belakangan ini juga marak terjadi penipuan yang mengatasnamakan robot trading. Robot trading ini menjanjikan keuntungan yang besar kepada orang-orang yang berinvestasi. Banyak orang Kristen yang juga terjebak dengan hal ini. Bahkan saya mendengar ada beberapa hamba Tuhan, pendeta yang menggadaikan sertifikat gereja dan menginvestasikannya di sana. Namun ternyata robot trading ini fiktif dan dana yang dikumpulkan itu dibawa kabur oleh orang tersebut. Rencana mereka mendapat untung besar, tapi malah menjadi korban penipuan. Keuntungan yang besar di depan mata yang sudah mereka bayangkan membuat orang-orang menjadi gelap mata dan tidak peduli akan hal lainnya. Saya lalu ingat sebuah kutipan dalam bahasa Latin yang berkata begini, ibu-ibu. Homines quod volunt credum. Kutipan ini berkata, manusia itu mudah mempercayai hal-hal yang memang diinginkannya. Manusia memang menginginkan kekayaan dan mereka dengan mudahnya mempercayai hal-hal yang bisa membuat diri mereka cepat kaya tanpa usaha yang berarti. Kita semua, termasuk saya, bisa jatuh ke dalam kesalahan yang sama. Ibu-ibu, perikop yang kita baca tadi bercerita mengenai pergumulan yang sama
yang dialami oleh Agur bin Yake dari Masa. Dia kemungkinan besar juga melihat kondisi sekitarnya yang hampir sama dengan yang kita alami sekarang ini, ibu-ibu. Dia melihat orang-orang yang berlaku curang dan hidupnya adalah kebohongan. Dia melihat ada orang kaya yang begitu sombongnya dengan hidupnya dan berkata, siapa Tuhan itu? Dia melihat ada orang yang takut akan Tuhan, tapi kemudian mencuri dan mencemarkan nama Tuhan. Itulah yang mendorong Agur kemudian berdoa kepada Tuhan. Dia berdoa menyampaikan dua permintaannya ini kepada Tuhan. Dia berkata, dua hal ini aku mohon kepadamu ya Tuhan. Janganlah itu kau tolak sebelum aku mati. Apa dua permintaan Agur itu, ibu-ibu? Yang pertama, dia meminta supaya Tuhan menjauhkan dia dari kecurangan dan kebohongan. Dia berdoa kiranya Tuhan menjauhkan dia dari keinginan untuk mendapatkan kekayaan melalui kecurangan atau kebohongan. Amsal 10 ayat 2 berkata, harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna, tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Dengan kata lain, ibu-ibu, Alkitab menyamakan orang yang memperoleh kekayaannya melalui kecurangan dan kebohongannya itu. Alkitab menyamakannya seperti orang fasik, dan harta mereka adalah harta yang diperoleh dengan kefasikan. Amsal 11 ayat 18 juga mengatakan hal yang sama. Orang fasik membuat laba yang sia-sia, tapi siapa menabur kebenaran mendapat pahala yang tetap. Alkitab juga mengatakan laba atau keuntungan yang didapat oleh orang fasik melalui perbuatan fasiknya adalah laba yang sia-sia. Yang kedua, ibu-ibu, Agur meminta Tuhan untuk tidak memberikan dia kemiskinan atau kekayaan. Nah, ibu-ibu, saya memperhatikan apa yang dikatakan Agur di sini ya. Ada sesuatu yang menarik ya. Dia menyebutkan jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Jadi dia menyebutkan kemiskinan terlebih dahulu, baru kemudian kekayaan. Tapi kemudian dia melanjutkan, supaya kalau aku kenyang atau kalau aku kaya, aku tidak menyangkalmu dan berkata siapa Tuhan itu. Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Tuhanku. Mengapa di kalimat pertama dia menyebutkan kemiskinan terlebih dahulu, tapi di kalimat kedua dia kemudian menyebut kekayaan terlebih dahulu. Nah, biasanya di Amsal itu urutannya selalu sama. Kalau kemiskinan dulu dia sebutkan, di kalimat kedua biasanya dia juga menyebutkan kemiskinan terlebih dahulu. Tapi mengapa Agur membalik ke urutannya ini di sini, ibu-ibu? Saya merenungkan bagian ini ya. Kemudian saya berpikir, Agur menempatkan kemiskinan di kalimat pertamanya karena kemiskinan adalah ketakutan yang terbesar bagi kita semua. Ketakutan yang terbesar bagi kita itu adalah kita jatuh miskin. Kita takut miskin, ibu-ibu. Namun Agur menyadari bahwa biasanya kekayaanlah yang pertama kali membuat kita jauh dari Tuhan. Kekayaanlah yang biasanya membuat kita berani berkata kepada Tuhan, siapa Tuhan itu? Kita berani berkata kepada orang-orang, siapa Tuhan itu? Ibu-ibu, oleh karenanya Alkitab paling banyak memberikan peringatan kepada orang kaya. Amsal 23 ayat 4 misalnya. Amsal ini berkata, jangan bersusah payah untuk menjadi kaya, tinggalkan niatmu itu. Pengkhotbah 5 ayat 9 memperingatkan kita, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Di Perjanjian Baru, ibu-ibu, Paulus mengingatkan jemaat yang digembalakan Timotius dalam 1 Timotius 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka.
Kemudian di 2 Timotius 3 ayat 2, Paulus berkata, di akhir zaman, di saat-saat seperti sekarang ini, ibu-ibu, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Saya berpikir persis bukan seperti yang terjadi dalam kasus Indra Kents ini, ibu-ibu. Indra Kents dalam suatu wawancaranya pernah berkata seperti ini. Dia berkata bahwa Tuhan pun tidak akan bisa membuat dia miskin, ibu-ibu. Dia berkata Tuhan pun akan bingung dan tidak bisa mengubah nasibnya kembali jatuh miskin. Saya berpikir dia memakan setiap ucapannya sendiri. Ibu-ibu, di satu sisi Alkitab banyak memperingatkan orang kaya, tetapi di sisi yang lain Alkitab banyak sekali menyebutkan tentang hal membela orang miskin, membela hak-hak mereka. Ibu-ibu, kalau Alkitab banyak memperingatkan kita tentang kekayaan dan tentang membela orang miskin, mengapa Agur di sini juga berdoa kepada Tuhan supaya tidak memberikan dia kemiskinan atau menjadikan dia orang miskin, ibu-ibu? Itu karena ketika seorang itu miskin, orang seringkali terpaksa melakukan hal-hal yang tidak terpuji dan membenarkan tindakannya. Dia memakai alasan kemiskinan itu untuk membenarkan tindakan salah yang dia lakukan. Tindakan tersebut pada akhirnya sama seperti yang dilakukan oleh orang kaya. Mereka mempermalukan Tuhan. Yang satu melecehkan Tuhan dengan berkata, siapa Tuhan itu? Yang satu lagi mencuri dan mencemarkan nama Tuhan juga. Ibu-ibu, yang menarik dari semua ayat di Alkitab yang membela orang miskin dan hak-hak mereka, ada satu ayat yang menurut saya berbeda sekali, yaitu dari Keluaran 23 ayat 3. Keluaran 23 ayat 3 ini berkata begini, juga janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Banyak firman Tuhan yang mengatakan supaya kita membela orang miskin, membela hak-hak mereka. Tetapi firman Tuhan yang satu ini mengatakan sebaliknya, ibu-ibu. Jangan memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Maksud firman Tuhan ini apa, ibu-ibu? Firman Tuhan ini bermaksud mengatakan, kalau orang miskin berbuat salah dan harus dihukum, dia tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan kata lain, ibu-ibu, firman Tuhan ini mengatakan untuk tidak menjadikan kemiskinan menjadi alasan untuk berbuat sesuatu yang tidak benar. Jangan menjadikan kemiskinan sebagai alasan untuk mencuri. Ibu-ibu, dalam pelayanan saya banyak sekali menemukan orang-orang miskin yang dalam tanda kutip menjual kemiskinannya. Mereka menjadikan kemiskinan mereka itu menjadi alasan untuk menuntut gereja dan jemaat memperhatikan mereka. Perhatikan ya ibu-ibu, saya tidak sedang berkata bahwa kita tidak usah atau tidak boleh memperhatikan atau membantu orang-orang miskin di gereja kita. Saya tidak sedang berkata demikian, ibu-ibu. Yang saya maksudkan adalah ada orang-orang yang sengaja menjadikan kemiskinan itu sebagai cara mereka untuk mendapatkan simpati. Mereka menganggap bantuan untuk mereka itu adalah sebuah keharusan. Kalau gereja membantu mereka itu karena sebuah keharusan dan mereka layak dibantu. Namun ibu-ibu, di dalam pelayanan saya juga, saya banyak juga menemukan orang-orang miskin yang terus berjuang dan bekerja dengan baik. Mereka tidak memakai kemiskinan sebagai alasan untuk menerima bantuan dari gereja. Bahkan mereka tidak menganggap diri mereka sebagai orang miskin. Sekalipun mereka miskin, mereka tidak memiliki mental yang miskin. Ibu-ibu, yang menjadi teladan kita dalam hal ini
seharusnya adalah Tuhan Yesus. Dia mengajarkan kita di dalam doa Bapa kami untuk meminta kepada Bapa, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Berikanlah kepada kami ya Tuhan, hati yang senantiasa merasa berkecukupan. Dia juga mengajarkan kepada kita untuk berdoa, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan untuk melakukan kecurangan atau kebohongan, ya Tuhan. Tuhan Yesus juga menjalani hidup yang penuh dengan kesederhanaan. Berbeda sekali dengan orang-orang Farisi dan imam kepala yang saat itu hidupnya penuh dengan kemewahan, tetapi yang berlaku curang dan hidupnya penuh dengan kebohongan. Biarlah ini menjadi teladan kita semua. Sebagai penutup ibu-ibu, tema firman Tuhan hari ini adalah keluarga yang berhikmat dan bijaksana. Apa yang membedakan orang atau keluarga yang berhikmat dan bijaksana menurut Amsal ini ibu-ibu? Yang membedakan keluarga yang berhikmat dan bijaksana itu adalah keluarga yang berhikmat dan bijaksana itu adalah keluarga yang menjauhkan diri mereka dari kecurangan atau kebodohan. Keluarga yang berhikmat dan bijaksana itu adalah keluarga yang memiliki hati yang senantiasa merasa cukup. Keluarga yang berhikmat dan bijaksana adalah keluarga yang memiliki hati yang senantiasa merasa cukup. Hidupnya selalu dipenuhi rasa syukur. Keluarga yang berhikmat dan bijaksana itu adalah seperti Agur yang berkata di dalam Amsal ini, biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Biarlah doa Agur ini menjadi doa kita semua juga ibu-ibu. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku ya Tuhan. Tuhan memberkati ibu-ibu semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Kami boleh belajar bahwa keluarga yang berhikmat dan bijaksana adalah keluarga yang senantiasa berdoa supaya diri mereka dijauhkan dari kecurangan atau kebohongan. Keluarga yang berhikmat adalah keluarga yang hatinya senantiasa dipenuhi rasa syukur, rasa cukup, hidupnya selalu merasa berkecukupan. Tolong kami ya Tuhan, ampuni kami juga ketika kami sebelum mendengarkan firman Tuhan ini selalu merasa kekurangan, kami mengeluh akan hidup kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Tolong kami supaya kami boleh melihat bahwa hidup kami itu adalah anugerah Tuhan. Tuhan yang memberkati dan memenuhi keperluan kami, kebutuhan hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Roh Kudus, materaikan kebenaran firman Tuhan ini dalam hati kami. Roh Kudus, tolong kami supaya kami bisa melakukan firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah itu menjadi penuntun kita dalam kita menghadapi hari-hari kita. Warta Komisi Wanita pada sore hari ini. Yang pertama, terima kasih untuk pelayanan firman Tuhan sore ini yang disampaikan oleh Bapak Suryanto. Tuhan memberkati. Yang kedua, ibadah KW Jumat tanggal 17 Juni 2022 pukul 6 sore dengan tema Keluarga sebagai Prioritas. Pelayan firman Saudari Cynthia Sentosa dan liturgos Ibu Christine. Yang ketiga, komunitas wanita melalui Zoom meeting Jumat tanggal 24 Juni 2022 pukul 6 sore mengajak ibu-ibu ikut dalam komunitas KW. Yang keempat, ibadah umum minggu ini di gereja pukul 7 ada sakramen baptisan kudus dan sakramen perjamuan kudus. Mengajak ibu-ibu mengikuti dengan tatap muka dan hadir ke gereja dengan menerapkan protokol kesehatan. Sekian warta dari Komisi Wanita. Kita akan menutup ibadah kita pada sore hari ini dengan satu pujian. Bapa, terima kasih.
Tuhan Yesus memberkati.